Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 2 Oktober 2023. Dan sekarang sudah memasuki bulan Oktober 2023, berarti tinggal 2 bulan lagi menuju akhir dari tahun 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke? Langsung aja kita lihat analisa terakhir di hari Jumat. Jadi kemarin di hari Jumat ya, saya ada baca beberapa komentar itu banyak yang nge-buy ya, banyak yang nge-buy sebenarnya. Tapi ada juga banyak yang nge-sell gitu kan. Ada yang nge-buy tapi sebenarnya bagi kalian yang open buy pada saat video analisanya rilis itu it's okay. Bahkan sampai di jam 12 siang pun itu masih oke untuk nge-buy. Karena risk reward ratio-nya itu masih 1:1 ya. Dan take profit pun sebenarnya taruh di 19.75 itu juga sudah dapat. Jadi bagi yang telat ya, bagi yang open buy-nya itu di malam hari ataupun di sore hari, saya rasa itu kurang worth it. Untuk yang ambil posisi sell kemarin itu saya bilang ambil sell stop loss-nya di 18.80. Kenapa ditaruh di 18.80? Pertama karena di 18.78 itu hanyalah sebagai area resisten, dan kalau kita lihat di sini ada shadow panjang ya, yang dimana ini bisa dibilang sebagai false break ya, false break. Dan benar aja harga itu mengalami false break untuk yang kedua kalinya pada saat hari Jumat kemarin ya. Bahkan di sini hampir kena stop loss di 18.80 ya. Jadi kalau dilihat di sini hampir kena lagi tipis kali ya, lagi sekitar 20 poin kena stop loss, tapi untungnya tidak. Jadi ya seperti yang kemarin, kita libur di hari Kamis tapi ternyata kita kena TP 2 kali dari buy dan juga dari sell. Dan kemarin hari Minggu saya ada posting mengenai Amerika mau shutdown gitu kan. Sebenarnya itu apa ya, bisa dibilang lagu lama ya, lagu lama dalam artian itu sesuatu hal yang sudah banyak terjadi ya, bagi teman-teman yang ingat pada saat bulan bulan September, bulan Juli, Juni itu saya lupa ya, pokoknya yang tentang debt ceiling ya, tentang batas utang atas dari Amerika Serikat, yang dimana diperkirakan jika tidak ada pelonggaran dari batas utang atas dari Amerika akan shutdown ya. Tapi ya apa yang terjadi, bahkan tidak ada shutdown sama sekali. Dan bahkan kemarin ya dari DPR sendiri menyetujui adanya pendanaan lebih untuk government Amerika supaya tidak mengalami shutdown selama 45 hari ke depan. Berarti sampai nanti di bulan November baru kita akan lihat lagi nanti update-nya seperti apa. Tapi sebenarnya sih untuk dari efeknya ya, untuk dari efek dari shutdown Amerika itu hanyalah dampaknya saya rasa tidak terlalu berasa ya, tidak terlalu berasa. Mungkin teman-teman yang trading di stock market itu baru berasa. Maksudnya government shutdown itu adalah banyak fasilitas negara yang ditutup karena negara tidak bisa menggaji pegawainya. Maksudnya itu pegawainya itu maksudnya PNS gitu ya, tidak bisa digaji karena tidak ada duit, seperti itu. Dampaknya di market ya, pergerakan USD akan bergerak melambat, tidak ada volume sama sekali seperti itu. Dan bahkan kecenderungannya news ataupun data yang berdasarkan keluar pada saat kalender ekonomi itu biasanya akan mengalami delay. Tapi karena kemarin tidak jadi shutdown gitu kan, jadi untuk di minggu ini berita rilisnya berjalan normal. Berarti minggu ini seperti biasa di awal bulan di hari Jumat pasti ada NFP ya. Untuk NFP sendiri seperti biasa akan dibahas nanti di hari Jumat. Untuk hari ini secara berita, nanti malam kita ada berita mengenai ISM Manufacturing PMI yang diperkirakan akan naik dari 47,6 ke 47,8. Dan juga di sini ada Jerome Powell berbicara di New York Audience tentang diskusi tentang pekerja dan para pemilik
bisnis kecil dan komunitas pemimpin ya. Jadi bisa dibilang ini tidak akan terlalu berpengaruh sih. Jadi untuk nanti malam berita yang pengaruh adalah tentang ISM Manufacturing PMI. Nah, untuk gold hari ini ya seperti yang terakhir saya bilang di hari Jumat ya. Kita punya support di 1858 ya, 1858 kita punya support. Dan ternyata support itu sudah di break juga di hari Jumat ya. Lalu selanjutnya kita punya support selanjutnya ya, yang dimana ini adalah sebenarnya adalah resistance become support ya, karena kalau dilihat dari historinya dari 16 Februari sampai 1 Maret 1845 itu menjadi area resisten ya. Jadi mepet nih antara 1858 sampai di 1845. Dan jika 1845 di break, saya rasa penurunan akan masih terus berlanjut ya. Penurunan akan masih terus berlanjut walaupun di sini kita melihat seperti ada yang namanya rally base rally ya. Kita seperti melihat rally base rally di harga 1830. Jadi jika harga bisa break di bawah 1845, kecenderungannya adalah bisa lanjut turun sampai ke 1830 dulu ya. Bisa sampai ke 1830. Dan jika 1830 lewat, berarti ya sudah langsung akan bisa drop sampai ke 1810. Jadi untuk hari ini saya rasa penurunan daripada XAU ya. Penurunan daripada XAU saya rasa tidak akan terlalu kencang kecuali ada sesuatu hal. Ya, misalnya nanti malam beritanya itu bisa saja membuat XAU itu bergerak turun ya. Karena untuk secara psikologi number ya, ataupun angka bilangan bulat 1845 biasanya kan kalau harga itu berakhiran 5 dan juga berakhiran kosong itu sebenarnya menjadi angka bulat ya. Tapi tidak mesti seperti itu sih. Tapi biasanya kan orang-orang akan melihat 1850 ya. 1850 dan juga di 1845. Secara daily kita belum ada close di bawah 1845 ya. Walaupun kita sudah break di bawah 1850, tapi 1845 kita belum break. Jadi turun itu masih ada, memang kecenderungan turun masih ada, banget ada ya. Kecenderungan turun masih ada. Jadi saya rasa untuk ambil posisi sell ada dua skenario untuk saat ini. Yang pertama kita ada dua di time frame M30 ya. Di time frame M30 kita ada dua area struktur supply. Yang dimana area supply ini menjadi area supply yang bagus karena ini mepet juga ataupun jadi satu dengan area resisten. Karena resisten saat ini ada di 1878 seperti biasa sama dengan di hari Jumat kemarin, dan resisten selanjutnya adalah di 1858. Karena kalau kita lihat di sini juga ada area supply juga. Jadi otomatis kalau ingin ambil posisi sell bisa menunggu harga itu meretest 1858 karena secara teori pun di sini ketika harga break 1858 harga itu belum melakukan retest ya. Harga itu belum melakukan retest. Jadi misalnya harga itu mau bergerak naik ya biarkan harga itu naik sampai ke 1858 baru nanti kita bisa open posisi sell gitu. Karena kalau kita lihat secara daily ya berarti kita sudah clock apa ya bahasanya harga itu sudah membuat penurunan lebih lanjut ke bawah ya. Dan kalau kita lihat harga itu benar-benar sudah membuat lower low baru ya, lower low baru. Jadi kalau mau teman-teman ambil Fibo sekarang ya, masalahnya kan kita belum melihat low baru nih ya. Anggaplah sekarang 1845 nih. Per harga sekarang kan harga terendah adalah di 1845. Anggaplah seperti itu ya, misalnya harga ini hari ini naik gitu kan. Untuk daily berarti kita bisa tarik swing dari sini sampai sini. Berarti di 1885 ini daily ya, ini daily cukup jauh nih. Jadi harap berhati-hati ya. 1885 itu pas dengan Fibonacci 38,2, 1900 itu sama dengan 50% dan di 1908 61,8. Tapi kita tunggu ya, ini belum tentu menjadi swing bawah ataupun swing low dari harga XAU-USD saat ini. Karena bisa saja jika ini break ya berarti akan turun terus ya. Tergantung ya.
Tapi misalnya kalau ini sudah mentok sampai bawah, berarti kita bisa narik swingnya ya di sini untuk mencari area retracement, misalnya harga itu bisa naik ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan extensionnya sekarang untuk di XAUUSD, harga itu lagi dikit banget kena ke 1618 ya. Harga itu lagi dikit sekali kena di 1618 Fibonacci extension, yaitu di harga 1843. Ya mungkin ini akan ditowel aja sih, mungkin aja ya. Mungkin harga itu akan ditowel aja, turun sedikit dan mungkin akan balik naik lagi ke atas, bisa juga seperti itu. Jadi secara logika, secara teori, penurunan XAUUSD ini sudah apa ya? Kemungkinan sudah akan selesai penurunannya ya, kemungkinan untuk di minggu ini, kemungkinan ya, ini masih saya bicara kemungkinan di minggu ini akan adanya retracement naik. Walaupun minggu ini kita ada NFP dan juga tingkat pengangguran seperti biasa, JOLTS dan lain hal sebagainya, ini saya belum memperkirakan ya. Jadi secara teori, ketika harga itu sudah mencapai extension Fibonacci 1618, kebiasaannya harga akan mengalami retracement. Nah, retracementnya sampai mana? Ya itu tergantung harga nanti mau sampai mana ya. Jadi untuk hari ini kalau ingin ambil posisi sell ya, ini daily ya, ingat ini daily. Jadi jangka panjangnya masih jauh ya. Ingat ini daily. Kalau ingin ambil posisi sell itu bisa nanti di time frame M30 ya. Jadi ingat, semakin besar time frame itu teman-teman bisa hold posisinya. Jika semakin besar time frame-nya berarti bisa 1, 2 hari, 3 hari bisa di hold. Tapi kalau time frame M15, M30 itu setidaknya jika harga itu sudah kena area ya. Jika harga itu sudah kena area ini dan harga sudah turun, ya at least teman-teman bisa close ya. Ingat, semakin kecil time frame jangan terlalu lama memegang open posisi. Ya, karena ini time frame-nya lumayan kecil di M30 ya. Jadi sudah di H1 dan di H4 itu beda cerita. Jadi kalau ingin ambil posisi sell bisa di sini. Stop loss-nya ini pendek ya, karena di time frame M30 berarti kita stop loss-nya cukup ditaruh di 1865. Berarti di sekitaran 50 pip. Ya. Taruh di 1865, untuk TP di 1845. Ini pun sudah risk ratio bagus ya. 51 pip SL dengan 152 pip TP. Tapi misalnya di sini sudah kena SL ya. Misalnya harga sudah kena, misalnya harga itu naik, break 1858 ya sudah, it's okay ya. It's okay, biarkan harga itu running berarti sampai sini. Jika sudah sampai sini, kalau ingin ambil open lagi sekali ya. Jika ingin ambil open lagi sekali, ya, bisa taruh SL-nya di atas 1885 untuk saat ini ya. Karena kenapa saya bilang taruh di 1885 saat ini bukan di 1880? Karena kalau dilihat 1885 ini menjadi apa ya bahasanya, key level untuk saat ini. Karena kalau dilihat jika harga itu bisa naik sampai ke 1878 atau enggak 1876 ya. Harga kemungkinan bisa turunnya pun saya rasa tidak akan terlalu tinggi. Karena yang saya perkirakan untuk di minggu ini adalah harga kemungkinan akan mengalami retracement. Jika memang benar di minggu ini harga mengalami retracement, berarti nanti kita bisa counter. Tapi nanti ya, untuk hari ini kita belum ada kelihatan untuk counter open posisi buy. Tapi misalnya benar di minggu ini akan ada retracement naik gitu kan. Berarti kan kita bisa ambil peluang untuk ambil posisi buy. Counter sedikit lah bahasanya. Jadi kalau ingin ambil counter ya silakan. Tapi nanti, saat ini belum kelihatan. Saat ini posisinya yang masih kelihatan adalah harga itu masih biris banget. Lower low sudah tercipta dari M30 bahkan ya. Jadi otomatis, bahkan kalau kita tarik Fibo ya, kalau kita tarik Fibo dari swing terakhir sampai sekarang, 50% di sini adalah Fibonacci dari area supply di sini, yaitu di harga 1862. Seperti itu. Kalau mau taruh stop loss-nya di atas 61,8 bisa sih ya. Yaitu di 1870 taruh stop loss-nya juga boleh. Karena di sini risk ratio-nya masih 1, lebih. Tapi kalau menurut saya sih cukup ditaruh di 1865 aja. Karena nggak usah terlalu panjang stop loss-nya.
ini bisa dipakai untuk Fibo di N30 ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan hari ini akan ada kenaikan dulu untuk mengejar area supply sebelum lanjut turun. Tapi bisa saja area supply ini bisa saja di break. Karena sekali lagi saya ingatkan, kemungkinan minggu ini akan mengalami retracement naik secara daily. Dan ketika retracement daily itu terjadi, kita bisa open buy, tapi nanti, saat ini belum. Oke? Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.